Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kampung Film Teoprek. Dulur, kali ini adalah video part kedua tentang pergantian bendik ataupun substitusi bendik Satria FU dengan menggunakan substitusi dari bendik motor bebek Smash Grand semua motor bebek yang mempunyai keluaran dua kabel seperti ini. Ini caranya sama, tirukan saja video yang ini yang judulnya substitusi bendik Satria FU dengan motor bebek. Oke, untuk video part kedua ini kita akan berbagi tips untuk pengecekan jika bendik apakah yang jika starter Satria FU tidak bisa, apakah yang rusak bendiknya ataupun kabelnya. Nah, seperti itu ya dulur. Ini untuk jika teman-teman sudah melakukan pergantian bendik tapi starter tidak bisa juga disebabkan dari kabelnya. Untuk langkah pengecekan pertama seperti ini dulur, kita cek untuk kabel yang masuk ke tombol starter. Untuk rangkaiannya seperti itu bisa dilihat video yang sebelumnya. Ini kita lihat, ini kabel yang masuk ke tombol starter ada dua kabel ya dulur, seperti ini. Ini sebentar, ini ada kabel oranye, dan yang satunya adalah hitam strip oranye. Ini kabel yang masuk dari arus setelah kontak ya. Ini setelah kontak, on kontak, kemudian ini ada arus. Kita cek, cara pengecekannya cukup mudah. Sebentar ya dulur, kita akan colokkan kabelnya. Ini untuk on kontak, apakah kabelnya bisa sampai sini. Cara pengecekannya mudah, ini tinggal dimasukkan ke soketnya yang kabel oranye, kemudian lampu rating, kemudian yang satu ini ke masa. Apakah menyala, tinggal kita on kan kontak. Jika di kontak tidak menyala, tinggal dipotong ya dulur kabel yang oranye ini, kemudian disambung ke kabel oranye keluaran kunci kontak yang ini dipotong, kemudian sini dicowak, kemudian disambungkan, ikut sambungkan ke sini yang oranye. Kemudian di sini sudah beres ya dulur, untuk sudah ada arus. Kemudian kita cek ya keluarannya. Ini saya lepas dulu ya dulur ya. Ini adalah kabel yang oranye masuk ke tombol starter, berubah menjadi warna kuning, kemudian keluarannya menjadi kuning leres hijau, kemudian keluaran dari soket menjadi kabel merah, kabel hitam leres oranye. Nah, untuk pengecekannya tinggal yang ini tadi dulur ya, disambungkan, yang kita colokkan tadi kita sambungkan ke kabel keluaran kontak. Kita sambung ke keluaran kontak kabel hitam, kita sambung ke keluaran tombol, maksudnya tombol starter hitam leres oranye. Cara pengecekannya cukup mudah, kontak di on kan, kemudian kita pencet starternya, ini harus nyala. Ini tidak nyala, kita cek groundnya dulu. Groundnya coba kita cek lagi, groundnya sudah kita benarkan yang ground ini. Nah, seperti ini dulur, ini kita pencet ya, kita pencet tombol starter, di sana harus menyala. Nah, seperti ini dulur, ini tombol starter tidak masalah. Kemudian untuk langkah selanjutnya sebenarnya seperti ini ya dulur ya. Untuk jalurnya kabel ini kenapa saya potong, kan ini sudah saya potong ya.
Sebenarnya kabel ini masuk ke dalam kabel di sana, masih tidak langsung ke sini ya dulur ya. Karena kabel yang masuk untuk jalurnya kan keluaran tombol starter ini masuk ke switch kopling. Nah, switch kopling kan ini kalau starter AV tidak dikopling tidak bisa hidup ya dulur ya. Untuk sistem starternya harus menggunakan kopling dulu baru di starter. Nah, caranya seperti ini. Kabel hitam ini kan masuk dulu, harusnya kan ke sini, kemudian masuknya ke kopling, switch kopling ini berubah menjadi kabel oranye. Karena sebelumnya saya cek di sini tidak mengeluarkan arus ya dulur ya, tidak keluar arus. Ini langsung saya potong saja. Ini potong-potong kemudian disambung saja kabel oranye yang masuk ke switch kopling. Disambung saja karena ini untuk sistemnya seperti ini. Keluaran dari starter kita sambung ke masuknya ke switch kopling. Kita sambung kabel masuk switch kopling. Jadi kabel keluarannya hitam strip oranye, kita sambung ke oranye lagi. Oranye yang masuk ke switch kopling kita sambung ya dulur ya. Setelah kita sambung, ini sudah pasti ya untuk arusnya sudah masuk, sudah ada karena tadi kita cek yang kabel ini sudah ada arus. Kemudian kita cek keluarannya, keluaran kopling, keluaran switch kopling ini masih normal atau tidak. Cara pengecekannya seperti ini. Kabel tadi yang ada lampunya kita colokkan saja ke kabel yang keluaran kopling, yaitu ada kabel putih leres hitam. Kita colokkan. Nah, tinggal kita colokkan seperti ini ya dulur ya. Abaikan saja kabel yang ini dulur ya, abaikan saja untuk yang ini dulu. Ini abaikan. Karena keluarannya adalah yang asli itu kabel putih leres hitam. Ini keluaran dari switch kopling. Cara pengetesannya gimana bang? Untuk pengetesannya tinggal kopling ditekan, kemudian di starter. Kalau kontak on ya, kontak on, ini sudah on. Kemudian langsung kita starter pasti tidak nyala. Nah, ini langsung kita tekan-tekan tombol starter tidak nyala ya dulur ya. Harus dikopling dulu karena untuk Satria FU menghidupkan starter harus menggunakan switch kopling. Kopling kita tekan, karena saya sendiri ya dulur, saya tekan menggunakan paha. Kopling ditekan, kemudian di starter. Kita pecah starter, yang di sana harus menyala. Nah, menyala. Seperti itu. Jelas ya dulur ya, menyala. Ini kopling harus ditekan. Menyala. Nah, setelah seperti ini dulur ya, langkah selanjutnya kan sudah beres, keluaran starter sudah ada, kita lepas dulu. Kita menuju, ini kan kabel putih leres hitam. Putih leres hitam di sini berubah menjadi kabel ini dulur, kuning leres hijau. Nah, yang keluaran dari switch kopling tadi kita tinggal sambungkan ini, kita cek lagi. Kita sambungkan yang keluarannya yang putih leres hitam berubah menjadi kuning leres hijau ini tadi. Ini keluaran dari switch kopling. Kemudian kita tinggal cek lampunya. Di sini ada lampu. Kemudian yang satunya kita hubungkan groundnya ke aki saja. Kemudian tinggal kita kopling dan kita starter seperti tadi. Pengecekan yang sama seperti di sini karena ini adalah jalurnya sama. Kita tekan kopling, kita starter harus nyala. Nah, ini tidak nyala ya dulur ya, tidak nyala. Ini sudah saya starter nih, saya starter, saya tekan kopling, tapi yang di sana tidak nyala. Nah, daripada ribet-ribet dulur ya, daripada ribet-ribet mencari, kita jumper saja. Untuk kabel yang putih ini kita potong juga nggak apa-apa, kita potong ataupun ya dipotong saja lebih aman, tidak akan konslet. Ini dipotong kemudian disambung kabel baru ya dulur. Ini sementara ini saya masukkan dulu, nanti juga saya potong. Ini dimasukkan
Kemudian kabel yang ini keluaran dari kopling kita ganti, kabel yang ini kita sambungkan ke sini. Kita cek ini sudah dihubungkan ya dulur ya, yang satu ke massa dan yang satu ke kabel yang sudah kita jumper tadi. Ini kabelnya. Oke, langsung saja kita cek kontak on, kemudian kopling kita tekan menggunakan paha karena saya sendiri. Kemudian kita pencet tombol starter dan kita lihat di sana. Nah, ini dulur nyala ya. Nah, nyala ya. Ini sudah normal ya. Jadi ini untuk permasalahannya, kabel putih ini juga harus dipotong. Ini kita ganti kabel baru, kemudian langsung menuju ke sini untuk menggantikan kabel ini. Oke, untuk rangkaiannya saya ulangi ya dulur untuk pemasangannya biar teman-teman tidak pusing-pusing mencari video sebelumnya. Untuk rangkaian pemasangannya seperti ini. Ini bendik semua bendik nggak apa-apa yang memiliki keluaran 2 kabel seperti ini. 2 kabel, kemudian ini ada untuk bawaannya Satria FU juga sama, ada 2, tinggal kita bautkan. Kemudian bawaan Satria FU ada 3 kabel, yaitu kuning laras hijau, merah, kemudian hitam. Untuk kabel merah ini tidak boleh dibalik, ini harus ke positif aki. Kita sambung kabel kemudian ke positif aki, ataupun ke sini juga nggak apa-apa, terserah seenaknya saja. Untuk kabel yang kedua yaitu ada kabel kuning, laras hijau dan juga hitam. Ini bisa bolak-balik ya dulur, ini terserah teman-teman untuk pemasangannya. Ini ke sini juga nggak apa-apa, ini bisa bolak-balik pokoknya, terserah. Yang penting kan tinggal 2 kabel, ini bisa dibolak-balik. Kemudian yang satunya di keluaran, ini kan harusnya ini ya dulur ya, kalau tidak putus tadi. Ini kabel keluaran dari tombol starter disambung ke sini, ke kabel satunya. Ataupun dibalik juga nggak apa-apa, ini ke sini kemudian ini ke sini juga aman saja. Karena ini tidak mengeluarkan arus, jadi kita jumper tadi. Oke bang, untuk pengecekan ataupun pengetesan apakah sudah benar bisa di starter atau tidak. Oke, kita akan cek ya dulur ya. Kita akan starter. Tapi ini belum kita sambung ya dulur. Kita sambung dulu untuk kabel yang keluaran tadi. Nah ini kabel keluaran. Kita sambung ke sini ya. Kita sambung ke sini yang tadi untuk menggantikan kabel yang ini. Kita sambung dulu. Nah, ini sudah kita sambung ya dulur. Untuk pengecekannya HP-nya saya taruh ya dulur ya, karena saya sendiri gak ada yang megangi. Kita taruh di sini. Kemudian saya akan starter motornya lur. Bentar, nanti jatuh nih. Kontak on. Nah, seperti itu dulur. Normal saya ya. Starternya ini normal. Kita cek sekali lagi ya dulur ya. Kita tekan menggunakan paha saja. Kita tekan menggunakan paha, kontak on, tekan menggunakan paha, kemudian 3 pencet starter. Nah, kita matikan, kita pencet lagi. Normal ya dulur ya. Jadi kesimpulannya kita ganti bendik motor bebek. Yang motor bebek apa saja sama pemasangannya seperti ini, yang memiliki keluaran 2 kabel. Bawaan Satria FU ya cuma 3 kabel, yang merah pokoknya ke positif aki, yang satunya ini bisa bolak-balik, tinggal starter beres dulur ya. Oke, semoga membantu untuk dulur-dulur semuanya yang minim budget, karena ini mahal ya dulur ya. Untuk harga originalnya di atas 150.000 dan yang KW kisaran 80 ataupun sampai 100.000 ya dulur ya. Untuk bendik yang seperti ini murah, ini 25.000, 30.000 juga ada. Motor bebek sembarang ya dulur, pokoknya yang memiliki keluaran 2 kabel saja. Seperti ini ada 2 kabel, ini bisa bolak-balik, yang penting yang merah ini ke
positif lagi. Oke dulur, semoga membantu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.